Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Tersangka pembunuhan dan mutilasi wanita dalam koper di Ngawi dinyatakan positif seorang psikopat narsistik. Hal ini berdasarkan dari hasil tes psikologi yang dilakukan Polda Jatim terhadap tersangka Rohmat Trihartanto atau RTH alias Anto. Di Reskrimum Polda Jatim, M. Farman pada Senin 3 Februari mengatakan gangguan tersebut diketahui dengan adanya ciri-ciri tersangka saat melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban Uswatun Hasanah. Polisi menyebut Anto tidak memiliki rasa iba terhadap korban. Jika sudah merasa tersinggung, emosi pelaku meledak-ledak. Selain itu, tersangka melakukan mutilasi dalam keadaan tenang dan tidak memiliki rasa keraguan. Kasus mutilasi mayat dalam koper merah yang berisi tubuh Uswatun Hasanah pertama kali terbongkar pada Kamis 23 Januari di Desa Dadapan, Kendal, Kabupaten Ngawi. Polda Jatim juga mengungkap bahwa Antok menangis saat diinterogasi penyidik. Kasubdit 3 Jatan Ras Direskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur menuturkan, Anto berkali-kali menangis saat diperiksa. Saat penyidik menanyakan soal keluarga dan anak, tiba-tiba pelaku terdiam lalu menangis. Selama tersangka dan korban terlibat hubungan cinta, keduanya kerap bertengkar. Korban selalu memaksa agar tersangka segera menikahinya secara sah. Tersangka juga dituntut untuk segera menceraikan istri sahnya. Anto kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi kekasihnya, Uswatun Hasanah. Anto melakukan aksi keji tersebut di kamar 303 hotel di salah satu hotel Kediri pada 19 Januari. Tubuh korban dimutilasi oleh tersangka menjadi 3 bagian. Potongan kepala dan sepasang kaki ditemukan di 2 wilayah yang berbeda, yakni di Trenggalek dan Ponorogo. Sementara itu, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, tersangka diduga membunuh dan memutilasi karena merasa cemburu. Korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Anto juga merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Kasus yang dilatari motif asmara ini membuat tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.